Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istrinya, sahabatnya, keluarganya dan pengikut-pengikutnya. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan belajar ilmu itu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hashim Adan LC dengan temanya di sini jangan asal sholat. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Ummul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita, untuk orang lain, dan kita bisa mengamalkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Hashim Adan LC sampai jam 1:30. Dikasih 10 menit untuk sesi pertanyaan. Kalian akan persilakan. Majuan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah semuanya yang insyaallah hadirnya kita di majelis taklim ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang biasa kita dengar dari para asatiz. Dalam sebuah hadis tersebut baginda Rasulullah pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Jadi amal ibadah yang dihisab pertama kali bukan sedekah. Amal ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat juga bukan baca Quran. Amal ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Saya coba bertanya di hati saya, kenapa kok di situ Rasul mengatakan amal ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholatnya? Ternyata merujuk kepada beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jika sholat kita benar, maka akan menciptakan berbagai macam keuntungan. Kalau sholat kita benar, maka akan menciptakan berbagai keuntungan. Contoh yang pertama, kenapa kok amal ibadah yang pertama kali dihisab bukannya sedekah, tapi sholat? Ternyata dalam surah Al-Ma'arij Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'ah. Manusia itu punya sifat mengeluh. Manusia punya sifat mengeluh. Innal insana khuliqa halu'ah. Idza massahu syarru jazu'ah wa idza massahu khairu manu'ah. Manusia itu punya sifat mengeluh. Kalau punya rezeki pelit. Punya duit pelit. Ini sifat manusia. Nah, ternyata sifat-sifat jelek manusia begitu bisa dihindarin dengan apa? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi kalau begitu orang yang sholat akan membentuk kepribadian, akan menjadi manusia yang bersyukur. Kalau begitu orang yang sholatnya benar akan menjadi manusia yang memiliki kepribadian ini, yaitu rajin sedekah. Kalau begitu benar kata Rasulullah, amal ibadah yang pertama kali disisab adalah sholat kita. Jika kita sholatnya benar, akan membentuk manusia yang bersyukur. Jadi berapa banyak orang yang mau ke kantor, tiba-tiba hujan deras, dia mengeluh di hatinya. Ya, baru mau ke kantor, hujan.
Mau keluar kantor panas, dia mengeluh di hatinya. Ya, panasan. Ini memang sifat alami manusia. Tapi bisa dihindarin hal kayak begitu. Bisa diapakan? Dihindarin. Orang kalau udah nggak bersyukur, maka dia kufur nikmat, dicabut nikmatnya oleh Allah. Jadi pengen menjadi manusia yang menjadi pribadi yang bersyukur, nggak suka mengeluh, dia harus sholatnya benar. Apa yang harus dikoreksi? Sholatnya. Begitu pula kalau menjadi manusia yang pengen rajin sedekah, saya coba teliti ya. Kenapa kok Ustadz Yusuf Mansur itu sering bicara mengenai sedekah? Dan kenapa kok dia rajin sedekah? Dan kenapa kok Ustadz Arifin Ilham setiap hari dia punya prinsip berbicara dia harus sedekah tiap hari? Ternyata mereka ini memang berusaha sholatnya benar. Kalau umpama kita sering mengeluh, kita barangkali nggak bersyukur, kita ini kok jadi manusia yang pelit, yang kalau punya duit malas bersedekah. Ternyata obatnya apa? Obatnya yaitu perbaiki sholatnya. Jadi orang yang rajin sholat itu membentuk manusia yang bersyukur. Orang yang rajin sholat itu akan menjadi manusia yang rajin sedekah. Dan bukan hanya itu. Manusia kalau bahasa kerennya sekarang galau. Galau itu apa galau itu? Linglung beda lagi. Apa namanya itu? Gelisah. Ternyata dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hati kegelisahan, hati yang was-was, hati yang enggak tenang, itu minta tolongnya ke siapa? Sholat. Ke apa? Sholat. Jadi orang yang rajin sholat bukan hanya membentuk manusia yang bersyukur. Orang yang rajin sholat bukan hanya membentuk manusia yang rajin sedekah, tetapi orang yang sholatnya benar pun akan menjadi hatinya tenang. Obat hati tenang, obat linglung. Oh, siapa yang ngomong linglung tadi? Jadi obatnya gelisah itu apa tuh? Sholat. Dan Allah menjelaskan orang yang rajin sholat itu mukanya pasti akan bersinar, mukanya pasti akan bercahaya. Wassolatu nurul mukmin. Sholatnya benar, mukanya akan bercahaya. Karena setiap kali sholat dia pasti mengambil air wudhu. Ini pembukaan. Jadi amal ibadah yang dihisab pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, dia akan menjadi manusia yang rajin sedekah. Dia Jumatan rajin. Kenapa kok lebih mengutamakan beli cincin bacan? Bacan. Siapa namanya? M. Soleh. Semoga jadi manusia yang soleh terus. Amin. Allahu Akbar. Ya, jadi apa? Kenapa kok ya Allah untuk beli urusan duniawi, cincin dan sebagainya? Kan lagi musim-musim cincin sekarang nih. Ya, kenapa kok untuk urusan duniawi, cincin dan sebagainya dia berusaha semaksimal mungkin untuk urusan sedekah yang pahalanya dijadikan tabungan buat di hari kiamat dia kesampingkan? Kenapa begitu? Padahal dia rajin sholat. Ada nggak orang rajin sholat pelit? Di kantor mana? Ada? Rajin sholat kok pelit. Rajin sholat kok mengeluh. Rajin sholat kok nggak mau bersyukur. Orang rajin sholat kok hatinya nggak tenang. Padahal Allah menjelaskan orang yang rajin sholat itu akhlaknya pasti mulia. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Orang yang rajin sholat itu akhlaknya pasti mulia. Kenapa kok kayak begitu? Yuk, sekarang yang perlu diperhatikan adalah kualitas sholatnya. Kualitas. Ada tamu ke rumah saya. Ustadz, hati saya kok nggak tenang. Kenapa ya? Loh, hati yang tenang tadi apa obatnya? Apa? Pak Soleh? Hati yang tenang apa obatnya Pak Soleh? Apa? Tadi kok ada tamu ke rumah saya? Dia udah hatinya gelisah. Saya tanya, kenapa gelisah? Gimana sholatnya? Saya udah sholat kok Ustadz. Saya udah sholat 5 waktu. Yang pertama, sholatnya tepat waktu enggak?
Tuh. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Orang yang sholatnya sering mengakhirkan, menunda-nunda waktu sholat, nanti di hari kiamat Allah pun akan mengakhirkan dia masuk surga. Zuhur jam 12. Kesibukan pekerjaan, zuhurnya jam 3 kurang seperempat. Ada nggak begitu kantor? Ada kali. Di sini ada? Oh, di kantor sana ya, beda di sini ya. Makanya kok orang yang hatinya, orang rajin sholat 5 waktu kok hatinya nggak tenang. Yang pertama yang harus dikoreksi adalah sholatnya udah tepat waktu apa belum. Apa keuntungan orang yang sholatnya tepat waktu? Amal ibadah yang Allah cintain diantaranya adalah as-sholatu ala waktiha. Sholatnya di awal waktu. Tuh, mulai saat ini. Kalau kita sholatnya udah di awal waktu, insya Allah yakin hati jadi tenang. Kalau kita sholatnya tepat waktu, insya Allah jadi manusia yang bersyukur. Bukan hanya itu, Rasul pernah bersabda, orang yang sholatnya tepat waktu setidaknya dapat 2 keuntungan. Allah u'azibahu, dia nggak akan pernah diazab di hari kiamat. Kalau begitu bakalan masuk surga. Yang kedua, orang yang sholatnya tepat waktu, apa untungnya? Dia adalah ayyudkhila jannata bighairi hisab, masuk surga nggak perlu dihisab. Contoh, ini kita nih semuanya nih, amin. Kita di sholat tepat waktu, dihisab tepat waktu. Ini umpama catatan amal ibadah. Cuma digini ini kita nih. Karena zuhurnya tepat waktu, asar tepat waktu. Cuman begini nih, ini amal baik kita nih. Amal jelek kita dihisab. Cuma digini kan. Ini dalam Islam disebut hisab formalitas. Hisaban yasiro. Apa? Hisaban yasiro. Cuma digini. Kebat, kebet. Hasim dan seluruh jamaah yang hadir siang hari ini, surga. Amin. Amin. Cuma diapain tuh? Kebat. Hisaban apa tadi namanya? Yasiro. Hisaban. Oh, ada perempuan juga di sebelah sini, sebelah kanan. Majuan nggak apa? Majuan. Nggak apa maju dia. Ya silakan. Silakan. Pak Soleh jangan miring Pak Soleh. Apa hisaban apa? Hisaban yasir. Nah, orang yang sholatnya nggak tepat waktu, bagaimana? Contoh, Pak Soleh. Contoh nih. Contoh. Zuhur 2:30, gabung wudunya sekali sama asar. Asar mendekati waktunya maghrib. Ya, memang dia masuk surga. Cuman dia perlu amal ibadah tambahan. Perlu apa? Kita akan bahas. Perlu amal ibadah tambahan. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi kalau begitu orang yang bikin gak tenang hatinya, yang gak bersyukur, yang pelit, yang mukanya gak bercahaya, yang akhlaknya gak mulia, padahal dia rajin sholat, maka yang perlu dikoreksi adalah apakah sholatnya tepat waktu atau tidak. Dia ngomong lagi, Ustadz, saya sholatnya udah tepat waktu Ustadz. Iya, cuma di mana sholatnya? Apa di ruangan kantor? Apa di musola? Apa seadanya? Tuh. Jadi laki-laki sebenarnya diwajibkan sholatnya berjamaah, bukan hanya tepat waktu, tapi berjamaah di mana? Di masjid atau di musola. Di mana ruangannya Pak Soleh? Iya. Di mana ruangannya? Iya, saya tahu di masjid sholatnya. Ruangan di mana ruangan kantornya? Di mana ruangan kantornya? Di sini. Sebelah ya. Sering saya sampaikan. Wa innahu yuktabu bikulli khutwatin hasanah. Kaki kanan melangkah kata Rasulullah menuju mana nih? Jadi Bapak keluar dari kantor tuh, keluar dari tempat duduknya, baru berdiri dari tempat duduknya, kaki kanan melangkah mau ke masjid, yuktabu bikulli khutwatin hasanah, 1 pahala. Subhanallah. Habis kanan? Kiri. Wa yumha anhu bil khati'ah. Kaki kiri melangkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, 1 dosa diampunin. La ilaha illallah. Banyak yang belum tahu ini.
Henry. Kenapa Pak Henry? Kenapa Henry? Kalau kiri terus katanya. Apa? Kiri terus. Kalau kiri terus ya nggak ada manusia emang manusia ada ngelangkah begini? Nggak ada. Pasti kanan, pasti kiri Henry. Nah, Henry terus. Soalnya lagi. Yuk, bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Zahiban warojian. Perginya ke musola untuk berjamaah ataupun pulangnya dihitung langkah kakinya. Jadi nanti teman-teman pulang masuk ke kantor, itu kakinya melangkah dihitung. Ke setiap kanan satu pahala, setiap kaki kiri satu dosa. Dan yang paling besar pahalanya menuju masjid atau musola, otomatis yang jauh ruangannya, jauh tempatnya menuju masjid. Semakin jauh tempatnya, kakinya melangkah semakin banyak. Dosa banyak diampunin, pahala banyak dia dapetin. Jadi kalau Pak Henry barangkali di sini atau Pak Soleh menuju musola, itu kan apa? Dekat nih. Kalau banyak bagaimana caranya itu? Muter-muter. Muter kemana? Muter ke bawah. Ya, berusaha di awal waktu. Yang kedua, ya, bareng-bareng. Yang membuat manusia enggak tenang. Padahal Allah mengatakan dengan sholat hati jadi tenang. Yang membuat orang enggak bersyukur. Padahal dengan sholat akan menjadi manusia yang bersyukur. Gara-gara orang pelit. Padahal dengan sholat orang jadi enggak pelit. Maka yang perlu dikoreksinya adalah salahkan kualitas sholatnya. Apakah sudah? Yang pertama tadi, apakah sudah? Dan yang kedua, apakah sholatnya sudah berjamaah di musola atau di masjid? Tuh, dua tuh. Yang ketiga, apa yang membuat sholatnya kok nggak membekas di hatinya? Karena yang ketiga, dia sholat itu sekedar menggugurkan. Yang penting mah udah zuhur. Yang penting mah udah Jumatan. Berapa banyak khotib lagi naik mimbar ceramah, kok Jumatan tidur? Ada. Di sini nggak ada, memang baik-baik semua di sini itu, ya. Di mana Jumatannya Pak Fajar di sini? Masjid depan. Ada nggak lagi Jumatan tidur? Ada. Sebentar ya. Kita puasa di bulan apa nih? Berapa lama puasa? Sebulan. Puasa sebulan Ramadan mencerminkan ibadah kita 11 bulan ke depan. Kalau kita sukses di bulan Ramadan, Bapak, saya selalu bawa Quran di mobil saya. Berusaha bawa Quran, hatamin Quran, berusaha. Imam Syafi'i dalam sebulan menghatamkan 60 kali Quran. Berusaha kita. Kalau kita sukses di bulan Ramadan, maka 11 bulan ke depan, insya Allah kita menjadi predikat orang yang bertakwa. Rajin ibadah, rajin sedekah. Jadi patokannya apa tadi itu? Ramadan. Begitu pula Jumatan. Kalau Jumatan kita baik, memiliki kualitas Jumatan kita, maka insya Allah 6 hari ke depan akhlak kita, ibadah kita juga bisa ditentukan dari Jumatannya. Masa khotib sudah naik mimbar datang atu. Bahkan ada di sebuah kantor saya khotib Jumat di basement. Saya lagi naik mimbar, dia masih senyum-senyum ketawa sambil merokok. Na'udzubillah. Padahal Rasul pernah bersabda, datanglah berusaha lebih awal di Jumatan. Barang siapa yang datang paling awal, pahala seperti bersedekah seekor onta. Berapa onta? Lebih dari 30 juta. Maka pengen dapat pahala seperti bersedekah seekor onta, datang aja Jumatan jam 12. Udahlah Pak Soleh, berusaha lebih awal. Jam berapa tuh? Setengah satu. Tuh. Yang datang sesudahnya pahala seperti bersedekah seekor sapi, kemudian seekor kambing, kemudian seekor ayam. Yang datang sesudahnya terakhir pahala seperti sebutir telur apaan? Cicok.
Nah kalau begitu tergantung dari kualitas kita. Orang mah pengennya mah nunggu Jumatan masih khotib kok, belum sholat. Padahal mah kalau kita menunggu datangnya sholat itu mulia, intizorus sholat. Menunggu datangnya sholat dapat pahala, dapat doa dari para malaikat. Saya ini berusaha nih dengan Mas Slamet yang selalu nemenin saya nih kemana-mana. Berusaha nungguin datangnya sholat. Zuhur jam 12, yuk itikaf yuk. Jam 12 kurang seperempat udah di musola. Jangan dikira itu pahalanya sedikit, besar. Dia menanti datangnya azan. Jangan azan menunggu kita, tapi kita yang menunggu datangnya azan. Tuh kan. Kalau begitu apa? Kalau begitu yang ketiga ini, jangan hanya sholat itu dijadikan sekedar gugur kewajiban. Nih, apalagi nih. 3 kali orang sholat di hadapan Rasul. Berapa kali? 3 kali sholat di hadapan Rasul. Kata Rasul dia belum sholat. Dia belum sholat. Kenapa dikatakan belum sholat? Padahal udah 3 kali. Nah Rasulullah ayusolliya muhtasiron. Rasul itu melarang orang sholatnya itu tergesa-gesa, terburu-buru. Dan ini sering saya temukan ketika sholat taraweh. Ya, saya nggak terlalu suka imam sholat taraweh ngebut. Kenapa begitu? Karena ada hadis sahihnya. 3 kali berturut-turut orang sholat di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, dia belum sholat. Kenapa? Ayusolliya muhtasiron. Sholatnya begini, kayak ayam mematuk makanan. Buru-buru. Ini yang gak boleh dalam Islam. Maka dari itu, sholat jangan hanya sekedar gugur kewajiban. Ini sekedar mukadimah barangkali. Kita buka pertanyaan dulu ya. Ya, kita buka pertanyaan. Nanti saya akan lanjutkan. Silakan sampai di sini. Ya, mungkin dari ikhwan atau akhwat ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan nanti, silakan. Ada yang bertanya? Lanjut. Terakhir. Saya nggak bisa sampai jam 1:30 ya. Saya mau masih ada beberapa lagi ya. Saya jam 1 stop ini. Mohon maaf ya. Sekarang begini. Ditimbang nih. Ini umpama mizan nih. Timbangan. Apa Pak Soleh ini? Iya emang ini mic ini. Saya juga tahu. Apa ini? Timbangan. Nanti ada hubungannya dengan Pak Soleh. Iya. Ini sholat kita nih. Ini amal jelek. Kalau kita main ayunan, kan kalau yang berat gimana? Ke bawah. Bener nggak? Ya. Ya. Ternyata yang pertama dihisab apa? Kalau sholatnya udah benar, ibadah yang lain ikut benar, dan insya Allah jaminannya surga. Nih, ini sholatnya, ini amal jeleknya. Ditimbang. Siapa contohnya nih? Pak Soleh. Contohnya Pak Soleh. Ya, ternyata kalah sholatnya. Kalah apa? Sholatnya. Yang menang apa nih? Amal jelek. Kemana nih? Ke kanan. Iya, kemana? Jemplung mana nih? Ke bawah mana? Neraka. Kok nggak serentak sih? Kemana? Neraka. Nggak pegang. Belum tentu. Amal ibadah yang pertama dihisab adalah sholatnya. Ketika sholatnya kalah, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, hal li abdi tatawu, apakah hambaku ini rajin sholat sunnah? Apakah hambaku ini rajin sholat sunnah? Sebentar, saya melebar sedikit. Sholat sunnah itu ada yang sholat sunnah mu'akkadah, ditekankan. Ada yang sholat sunnah goiru mu'akkadah, tidak ditekankan. Ada sholat sunnah yang dianjurkan mengerjakannya berjamaah. Juga ada yang sholat sunnah tidak Contoh sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah Idul Adha. Ternyata sholat sunnah itu memiliki keutamaan. Apa itu contohnya Ustadz? Ini Pak Soleh udah kalah. Ini apanya nih? Amal jelek. Pengen banget Pak Soleh langsung neraka. Ini apa ini? Amal jelek. Ini apanya nih? Baik. Sholatnya. Sholat. Allah tanya, hal li abdi tatawu, hambaku yang namanya Muhammad Soleh ini
rajin nggak sholat sunnah? Kata malaikat, ya Allah, soleh ini rajin sholat sunnah. Tahajudnya semalam bukan 4, 8 rakaat. Contoh ya. Duhanya bukan 2 rakaat tapi 8 rakaat. Belum lagi rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya. Allah mengatakan, tu'khazu min hazil a'mal. Ambil pahala sholat sunnahnya, tutupin kekurangan sholat wajib. Nyambung gak ini? Nyambung gak ini? Ini udah kalah dia. Ini apanya nih? Ini apanya nih? Yang berat mana nih? Yang berat jelek. Amal jelek. Dia tuh udah kalah. Aturan mana nih? Nah, Karena dia dengar ceramah ustadz di kantornya. instruksi. Ustadz siapa? Siapa? Siapa nama saya Pak Soleh? Karena dia mendengar ceramah ustadznya di kantornya, akhirnya dia terinisiatif. Apa? Setelah mendengar ceramah ustadznya, kalau begitu keutamaan sholat sunnah bagus sekali. Karena Pak Soleh rajin sholat sunnah, kata malaikat, dia rajin sholat sunnah, Allah mengatakan, tu'khazu min hazil a'mal. Ambil pahala sholat sunnahnya, tutupin kekurangan sholat wajib. Ya Allah, ambil pahala sholat sunnah, tutupin kekurangan sholat. Coba ke saya lihat, ya. Ini kan udah kalah nih. Diambillah pahala duhanya, diambillah pahala tahajudnya, diambillah pahala rawatibnya, menang gak ini? Menang. Sorga gak nih? Enggak. Sorga gak? Enggak. Cuman belakangan kita duluan. Kita kan tanpa dihisap. Ya. Bener apa enggak ini? Tapi jangan diremehkan pahala sholat sunnah. Sebenarnya sholat sunnah itu menutupi kekurangan sholat wajib. Jangan diremehkan pahala sholat sunnah. Belum tentu zuhur kita bikin wajib, bikin sorga. Makanya sebelum zuhur itu ada qobliyah dan ba'diyah. Berapa rakaat? 4 rakaat. Dan baru kali ini saya ngisi di Ramadan, tidak ada sholat sunnah qobliyah. Habis azan langsung komat. Siapa barusan di sini? Siapa yang komat barusan? Dia lagi. Makanya udah saya ancam barusan dari tadi itu. Pak Soleh, mulai besok habis azan itu jangan langsung komat. Ngapain dulu? Sholat apa? Qobliyah. Makanya tadi gimana Ustaz? Saya kodok. Habis ba'diyah zuhur, saya kodok berapa rakaat? 4 rakaat. Baru saya bangun sholat sunnah langsung Allahu Akbar. Wah, baru kali ini saya menemukan. Tolong berikan kesempatan mereka. Sholat sunnah apa? Qobliyah. Kenapa kok ada qobliyah? Dan kenapa kok ada ba'diyah? Barangkali sebelum sholat zuhur, pikiran kita masih ke bawah dunia, masih ke bawah pekerjaan. Diapakan dulu? Dipemanasin dulu. Makanya sholat sunnah qobliyah itu kedudukannya sebagai apa? Warming up. Apa tuh warming up, Pak Henry? Apa warming up? Warming up apa? Warming up. Pemanasan. Loh saya sebelum kesini aja Mas Slamet nggak langsung nyalain mobil, nggak langsung jalanin mobil. Apain dulu? Panasin dulu. Loh para atlet bola pun nggak langsung dia bertanding di lapangan. Ngapain dulu? Sama seperti Ramadan. Sebenarnya Ramadan itu ada qobliyah dan ada ba'diyahnya. Ba'diyah setelah Ramadan apa? Awal. Berapa hari? Barangkali di kantor teman kantor lagi puasa Ramadan pakaiannya. Oi. You can see. Siapa namanya tadi? You can see. Akbar Akbar. Ramadan. Akbar. Pernah nggak Pak Akbar melihat? Mana? Lagi Ramadan. Oh, belum. Nggak pengen melihat nggak? Bingung. Nah, barangkali setelah ketika Ramadan itu pikiran kita masih nih ngelihat sesuatu yang haram. Tutupin kekurangan Ramadannya pakai apa? Berapa hari? Syawal berapa hari? Man shoma Ramadhana summa atba'u bi sittin min Syawal fa ka'annama shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, setelah Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun lamanya.
Nah sebelum Ramadan ada lagi. Apa sebelum Ramadan? Namanya puasa Sya'ban. Orang mah taunya sebelum Sya'ban, sebelum Ramadan itu malam nisfu baca Yasin 3 kali dah. Kan begitu ya? Orang taunya begitu. Padahal apa di bulan Sya'ban itu? Di bulan Sya'ban itu ada puasa. Puasa sunnah di bulan. Jadi Rasul itu memperbanyak puasa Ramadan sebulan penuh, tapi 1 bulan yang Rasul perbanyak puasa meskipun gak sebulan penuh. Apa? Puasa. Orang udah ngerjain puasa Sya'ban, puasa Ramadan enteng, biasa aja. Kenapa? Udah terbiasa. Kenapa? Saya puasa Ramadan seperti maaf nih, saya nggak maksud takabur dalam beribadah. Ya, saya dengan Mas Slamet membiasakan diri saya puasa sebelum Ramadan. Ya, orang-orang yang aturan kepanasan, kehausan, karena kan udah terbiasa. Dengan apa nih? Dengan apa? Dengan Sya'ban. Yo, Ramadan seperti ya biasa. Jadi apa? Optimal saya baca Qur'annya. Optimal saya ibadahnya. Optimal saya mengerjakan sesuatu yang baik. Kenapa? Saya udah terbiasa. Udah ada warming up-nya. Lah orang 11 bulan gak puasa, tiba-tiba Ramadan kaget. Capek, lemes, ngantuk, nggak optimal dah ibadahnya dah. Kalau umpama udah terbiasa puasa di bulan Sya'ban, bangun sahur jam 3, makan sahur, udah biasa sahur. Tuh. Begitu pula zuhur, ada apa nih? Kajian lagi. Qobli ya. Nyambungnya jauh amat Pak Akbar ya. Apa nih? Qobli ada apa lagi? Ba'diyah. Zuhur itu ada qobliyahnya, ada ba'diyah. Man sholla isnata asyarah roka'ah bunyalahunna baitan fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat. Berapa? 12. Yuk hitung yuk bareng-bareng. 4 sebelum bukan lohor, zuhur. 4 sebelum zuhur. Caranya 2 rakaat selesai, salam, bangun lagi, 2 rakaat lagi. Jadi berapa? 4 sebelum zuhur. Tadi kita ngerjain nggak? Ya, next time tolong jangan langsung komat. Usahakan apa dulu? Berapa rakaat? 4 sebelum zuhur. Terus? 2 sesudah? Allah Ustadz, kan lebih baik nyari ilmu Ustadz ketimbang sholat sunnah. Memang lebih baik mencari ilmu ketimbang sholat sunnah, tapi kan kita lihat waktunya. Waktunya mencari ilmu kan luas. Masih bisa sampai jam 1:30, jam 2, jam 3. Tapi kan waktunya apa? Nanti ada materi judulnya begini. Pintu-pintu langit terbuka. Kapan pintu langit terbuka? Azan zuhur sampai komat. Azan zuhur sampai sebentar ya. 4 sebelum bareng yuk. 4 sebelum, 2 setelah, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Bareng yuk. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum. Coba Pak Soleh. 4 sebelum zuhur. Iya. Caranya? 2 rakaat selesai, salam, kemudian 2 rakaat lagi. Terus? Ba'da zuhur. Berapa ya? 2. Terus? Ba'da maghrib. Subhanallah, Masya Allah, bukan hanya cincin, ternyata pintar juga dia. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ba'da isya. Ba'da isya berapa? 2 rakaat. Sudah apa lagi? Terus subuh. Berapa? Sebelum subuh 2 rakaat. Subhanallah. Bunyalahunna baitun fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di sorga. Kan Pak Soleh kan? Nggak dapat kan? Kurang tadi kan? Kurang apanya tadi tuh? Kurang apanya tuh? Hah? Surat sunnah apanya? Qobliyah. Yuk bareng yuk. Ibu-ibu semuanya bareng yuk. Berapa tadi? 4 Terus? 2 sesudah zuhur. Terus? 2 sesudah maghrib. Terus? Terus? Sebelum subuh. Sebentar. Bareng-bareng. Yang paling banyak berapa rakaat? Bareng-bareng. Yang paling banyak berapa rakaat? 4 rakaat. Di sholat apa? Kenapa sih yang paling banyak 4 rakaat? Kata Rasulullah, tuftau fiha abwabus sama.
Karena azan zuhur, pas azan zuhur itu pintu langit terbuka. Kalau pintu langit terbuka, rahmat Allah turun. Doa kita Allah ijabah. Amal ibadah kita langsung naik ke atas langit. Dan kalau pintu langit terbuka, pahalanya Allah lipat gandakan. Bareng yuk. Kalau pintu langit terbuka, rahmat Allah turun. Doa kita Allah ijabah. Amal ibadah yang kita kerjakan di dunia langsung naik ke atas langit. Dan kalau pintu langit terbuka, pahala yang kita kerjakan dilipat. Kapan tadi pintu langit terbuka? Ada apa? Kok sebelum azan? Oh, ilaha illallah. Oh, rambutnya ke Toming tuh. Siapa namanya itu? Wah, ilah Guntur. Barakun, Guntur. Kapan Pak Guntur? Pintu langit terbuka? Pada saat azan? Azan? Enggak lama, sampai kapan? Sampai? Makanya perbanyak doa, perbanyak sholat sunnah. Berapa rakaat? Tuh, barangkali hari ini kita belum ngerjain, besok-besok tolong setelah azan jangan langsung qomat zuhurnya. Langsung apa? Berapa rakaat? 4. Saat itu rahmat Allah turun. Siapa tuh yang enggak ini, maaf? Ya, yang ngerangkul dengkul siapa? Purnawirawan. Gugun. Mas Gugun. Jadi ada hadis dilarang duduk merangkul kedua lutut. Ya, itu namanya adalah duduknya hubwatun. Apa namanya? Hubwatun. Nggak apa-apa, kita diingetin. Ya, terutama lagi sholat Jumat. Subhanallah Pak Akbar. Wahaza julusus syaiton. Itu adalah duduknya setan. Jadi ada setan nggak? Di mana setannya? Ya, gitu ya jadinya ya. Jadi berapa rakaat tadi? Pengen punya rumah di sorga? Apa tadi? 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Punya apa? Rumah di surga. Bareng-bareng yuk. Semangat gak nih? Semangat apanya? Sholat sunnah. Semangat. Belum tentu lagi sholat zuhur. Allahu Akbar. Ya Allah, saya sholat zuhur 2 apa 3 rakaat ya. Pernah nggak begitu tuh? Tutupin kekurangannya. Pakai apa? Sholat sunnah. Apalagi sebelum ya Allah, semoga yang tadi komat panjang umur, sehat, murah rezekinya. Ya Allah, walaupun saya tadi dikodok tadi tuh. Masya Allah, subhanallah. Ya, besok-besok itu ya. Jadi apa? Usahakan sholatnya tepat waktu. Ketika tepat waktu, sholatnya berjamaah. Kemudian sholat jangan hanya sekedar gugur kewajiban. Kalau udah mengerjakan 3 ini, insya Allah sholat kita mencerminkan kualitas hidup kita sehari-hari. Ketika sholat kita barangkali udah tepat waktu, udah berjamaah, masih kurang khusyuk, kurang membekas, tambahkan dengan apa tadi? Dengan apa? Sholat sunnah. Jadi sholat sunnah sebenarnya adalah menutupi kekurangan sholat wajib. Datanglah Pak Guntur mau sholat qobliyah, dan satu-satunya jamaah yang memegang Quran hanyalah beliau. Masya Allah, lagi salaman megang Quran tadi. Udah nikah? Alhamdulillah, jodohnya salehah insya Allah ya. Ada yang belum menikah di sini? Ada yang belum menikah? Ada? Laki-laki ada? Ada nih. Yang perempuan ada belum nikah? Banyak. Enggak serentak, udah langsung. Udah, sebentar ya. Datanglah Pak Guntur bawa Quran. Kemudian sholat sunnah. Allahu Akbar. Baru mulain sholat sunnah, tiba-tiba komat Pak Soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Buset, baru mulai komat lagi dia nih. Terusin gak nih? Pak Guntur datang.
Ya Allah, semoga yang jawab benar berangkat ke tanah suci ya Allah. Amin. Semoga yang jawaban benar ke tanah suci ya Allah. Datanglah Pak Guntur, mau sholat apa nih? Qobliyah. Datanglah Pak siapa? Guntur. Allahu Akbar. Tiba-tiba baru Allahu Akbar. Pak Soleh. Memang spesial komat ya kan, bener kan? Allahu Akbar, syahadu abatat. Gue lagi kok sholat lagi nih. Contoh nih, contoh. Lagi sholat kok komat. Terusin gak ini? Barang-barang dong. Terusin apa gak nih? Rasulullah bersabda, "Iza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Kalau udah dikumandangkan qomat, nggak ada sholat sunnah. Ternyata belum dikasih kesempatan ke tanah suci. Belum ke tanah suci yang benar, insya Allah ke tanah suci. Amin. Kalau kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba qomat, tidak ada sholat sunnah. Meskipun itu menutupi kekurangan wajib. Makanya harapan saya, pengen nggak ketinggalan sholat sunnah, tungguin datangnya apa? Azan. Jadi kalau umpama udah dapat 1 rakaat, tiba-tiba sholat sunnah, tiba-tiba qomat, diteruskan? Nggak, teruskan nggak? Jangan teruskan. Diapakan? Batalin. Pak Guntur dengan Pak Akbar, sholat sunnah Pak Akbar udah dapat 1 rakaat. Masuk rakaat berapa nih? 2. Masuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Tinggal berapa lagi? 1 lagi. Masuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Tiba-tiba komat. Siapa yang komat? Yang dia lagi yang komat emang ya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya ampun, soleh. Gua baru nanggung nih. Terusin apa enggak nih? Bareng-bareng yuk. Terusin apa enggak nih? Belum ke tanah suci lagi. Rasulullah bersabda, "Man adraka rakaah minas shalah faqad adraka shalah." Kalau udah dapat 1 rakaat sholat sunnah, teruskan. Pak Hendrik. Tapi Pak Hendrik ya, tapi gerakannya diapain? Cepat. Percepat. Jelas ya? Yuk bareng. Kalau belum dapat 1 rakaat sama sekali, kita baru memulai sholat sunnah, tiba-tiba qomat, diapain? Batalkan. Kalau udah dapat 1 rakaat, tiba-tiba qomat, siapa? Pak Soleh. Pak Soleh qomat. Terusin apa enggak nih? Terusin. Itu makanya ibadah harus pakai ilmu. Ibadah enggak pakai ilmu enggak bisa. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Buka pertanyaan yang kedua. Siapa namanya? Mustafa pilihan. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Silakan. Ya, siapa namanya? Gugun Purnawirawan. Guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait surat sunnah 12 rakaat Ini apa ini? Ya. yang Ustaz bilang, barang siapa mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga. Apa yang jadi pertanyaan saya itu, yang mengerjakannya itu apakah terus menerus 12 rakaat atau hanya sesekali saja? Enak yang sekali dong. Iya. Pak Gugun pilih mana? Enggak punya rumah di dunia, punya rumah di sorga. Punya rumah di surga. Dua-duanya. Atau punya rumah di dunia, enggak punya rumah di sorga, pilih mana? Atau Pinter baru kali ini jamaah saya tanya atau itu bagaimana Ustadz? Bagaimana Ustadz? Apakah hanya sesekali? Apakah terus istiqomah? amal ibadah yang Allah cintain adalah dia mengerjakannya secara istiqomah. Istiqomah itu adalah terus menerus. Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang Allah cintai adalah sedikit tapi rutin. Ya Allah. Amal ibadah yang paling Allah cintai adalah rutin duluan sedikit. Aduh, ya ilaha illallah. Amal ibadah yang paling Allah cintai adalah sedikit tapi rutin. Sedikit tapi rutin. Orang yang mengerjakan amal ibadah secara istiqomah banyak untungnya. Rasul pernah bersabda, yang pertama dia dicintai sama
Yuk bareng. Amal ibadah yang Allah cintai, sholat di awal. Amal ibadah yang Allah cintai, ngerjakan secara bukan istiqomah. Secara apa? Istiqomah. Orang bareng-bareng nih. Amal ibadah yang Allah cintain adalah sholatnya di awal. Amal ibadah yang Allah cintain bukan hanya sholat di awal waktu, tapi mengerjakan secara orang yang istiqomah untungnya dua, dapat cinta dari Allah. Yang kedua, iza maridul abdu aw safaro kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Meskipun dia sakit nggak ngerjakan ibadah itu, atau dia pulang kampung tidak ngerjakan ibadah itu, tetap dihitung pahala karena kemarin-kemarin dia ngerjain ini secara istiqomah. Pak Gugun tiba-tiba sakit, tapi dia tiap malam tahajud, tiba-tiba sakit nggak tahajud, pahala apa enggak? Pahala apa enggak? Pahala meskipun dia sakit. Itu keuntungan orang istiqomah. Kenapa? Karena dia ngerjainnya secara rutin. Maka kalau umpama barangkali saya rutin nih, umpama nih selalu qobliyah, tiba-tiba enggak qobliyah karena saya sakit, bukan karena iqomah, bukan, karena memang hadisnya enggak begitu. Cuman dua nih, apa tadi? Sakit sama safar. Jadi nih Pak Akbar pulang kampung, kemana Pak Akbar kampungnya? Nggak punya kampung. Betawi. Kampung hutan. Soalnya kemana kampungnya? Bogor. Pak Gugun? Bogor. Pak Hendrik? Bogor juga. Asik. Di mana? Betawi. Betawi. Bandung. Naik apa? Naik travel. Semoga nanti bawa mobil sendiri. Amin. Insya Allah ya. Ada kawan saya udah berdoa 13 tahun. Baru diijabah tahun ini, insya Allah dia bawa mobil. Subhanallah. Saya bilang apa? Pengen nggak bawa mobil sendiri pulang kampung? Pengen, tak? Udah sholat di awal waktu. Usahakan gimana? Safnya di paling depan. Alhamdulillah, insya Allah dia bawa mobil tahun ini. Amin. Tahu nggak siapa orangnya? Tahu nggak siapa orangnya? Ada di depan saya yang nemenin saya. Terbukti kan? Di awal waktu. Yang kedua, di saf paling depan. Begitu Pak Gun. Ya cukup ya, saya nggak bisa lama ini. Saya mohon maaf ya. Insya Allah ada hikmahnya. Semoga ketemu lagi dari kesempatan. Jadi bareng-bareng, sholatnya di awal waktu, kemudian dikerjakan secara sholatnya jangan hanya sekedar gugur, jangan buru. Manakala sholat wajib kita kurang, tutupin pakai apa? Sunnah. Ya sekian dari saya. Mohon maaf saya harus menyimpan energi lagi. Masih beberapa acara lagi. Semoga ada hikmahnya untuk kita semua. Saya bisa kemari dengan Ustadz Zul Fikarullah. M-nya apa M-nya nih? Muhammad. Ustadz Muhammad Zul Fikarullah. Saya ngisi pengajian di dekat rumah beliau. Belum lama, baru beberapa bulan ternyata sudah akrab dan saya bisa ke sini. Walaupun ada beberapa acara yang harinya sama, cuman saya batalin. Saya pengen tahu. Saya berangkat jam 10 pagi, jam 10 tadi. Sudah sampai jam 11 di sini. Alhamdulillah bisa silaturahim. Ya alhamdulillah. Semoga panjang umur juga sehat. Amin. Sekian dari saya. Langsung doa. Kita baca Al-Fatihah. Teman-teman, teguran buat kita semua. Tolong pesan saya. Quran jangan lupa. Pegang Quran. Ini bukan pegang ruangan. Dia main baca Qurannya. Yuk baca Qurannya. Ya, baca Qurannya. Ternyata Pak Fajar, saya datang jam 11 ada hikmahnya. Apa? Saya bisa baca beberapa lembar Quran. Subhanallah, ada hikmahnya saya. Walaupun jangan pernah mengeluh sesuatu yang barangkali enggak enak di hati kita. Jangan pernah apa? Mengeluh. Obatnya apa tadi? Lah pintar. Alhamdulillah. Apa obatnya? Salat. Biar enggak ngeluh gimana obatnya? Saya datang jam 11. Kalau barangkali enggak punya bentengan surat apa? Jam 11 lagi nih. Elah cepat amat nih. Udah datang kemari. Tapi apa? Yuk Allah membentuk diri saya, diri kita semua. Kan ada Quran di belakang. Emang udah disiapkan. Baca Quran. Dapat 3 atau 4 lembar barusan. Tuh. Maka dengan sholat menjadi pribadi yang enggak akan mengeluh. Insya. Tapi kadang manusia kadang sekali 2 kali mengeluh ya. Kadang benar ya. Ya itu memang manusiawi ya. Buru-buru apa istighfar. Al-Fatihah. Kok? Istiqomah. Enggak nyambung. Istighfar. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma arfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka Astaghfiruka wa atubu ilaika. wa atubu ilaik. Barang siapa yang selesai menuntut ilmu, membaca doa kafaratul majlis, barangkali barusan ada ucapan yang enggak berkenan di pandangan Allah, maka dosa-dosa kita Allah ampuni sebelum kita bangun dari tempat duduk kita. Semoga bermanfaat. Hidupkan sholat sunnah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya setiap hari. Amin. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.